Hai hai hai, welcome to Prof Teach, professional teaching in your life. Di video kali ini kita akan melihat atau membahas sebuah video mengenai agenda pertama kami di saat sesi Zoom Latsar bersama Bapak Jarni dari Pusdiklat Kemendikbud Pusat. Nah, di sini di agenda pertama ini kita membahas mengenai materi awal dari pelatihan dasar bagi CPNS. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti pelatihan dasar ini? Ya, banyak alasan kenapa kita harus mengikuti pelatihan ini. Salah satunya adalah menanamkan dasar-dasar kepada kita, ya, dasar-dasar nilai seorang ASN. Nanti kita akan bahas diantaranya ada sikap berorientasi pelayanan, ya, kemudian ada juga sikap kompeten, loyal, kompeten, ya, loyal, kompeten, kompetitif juga, ya. Nah, di sini kita bahas satu persatu dan di sisi ini Pak Jarni bertanya kepada masing-masing, ya, peserta. Nah, jadi di grup angkatan tersebut kita dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kebetulan saya dapat kelompok 1. Nah, di kelompok 1 itu juga terdiri dari 10 orang. Nah, artinya dalam satu angkatan itu kita ada 40 peserta. Nah, jadi disusun bertahap. Nah, dan yang kami ini adalah angkatan ke 28. Nah, jadi memang secara bertahap, nah, masing-masing sudah dipanggil, ya, untuk mengikuti Latsar. Nah, ini memang sengaja tidak serentak karena ya keterbatasan kapasitas juga, ya, dan kita memang dilatih itu nggak satu coach itu, ya, cuma 10 orang. Nah, artinya memang di intensif seperti privat gitu, ya, agar tujuannya agar tercapai. Nah, jadi di dalam pelatihan dasar ini kita itu diawali dengan adanya pelatihan mandiri dulu dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, nanti kita bisa login ke aplikasinya MOOC, ya. Jadi di sana kita belajar secara mandiri dulu. Ya, belajar mandiri dulu selama sebentar, cuma 3 hari. Itu ada modul, ya, terbagi menjadi 3 tahapan, mulai dari kesiapsiagaan kita menjadi warga negara, khususnya calon aparatur sipil negara, gitu, ya. Nah, jadi kita ini. Oke, setelah kita mengikuti MOIC itu sebenarnya ada evaluasi akademiknya. Nah, di evaluasi akademik itu kita itu diberi kesempatan 3 kali. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan di sana. Namun banyak teman-teman yang belum berani mencoba di awal itu. Kenapa? Karena mereka takut nilainya tidak memenuhi passing grade. Bukan passing grade juga, ya. Ya, semacam passing grade bisa dikatakan. Kenapa? Karena di sana minimal kita harus dapat nilai 70 agar bisa lulus. Nah, jadi sampai sekarang itu masih banyak teman-teman yang belum mau mencoba karena mereka takut. Ya, takut nilainya nggak bagus gitu, ya. Nah, begitu. Jadi nanti sampai H-3. Nah, jadi H-3 kegiatan klasikal itu harus mengerjakan minimal 1 kali. Nah, jadi tadi kita jelaskan ada 3, ya, ada 3 kali boleh ikut. Sebenarnya nggak harus 3, 6 pun bisa. Namun ada ketentuan, kalau 3 kali itu nilainya itu bisa maksimal 100. Tapi kalau udah 4-6 kali itu maksimalnya cuma 90. Artinya kalaupun kita dapat nilai 100, itu nanti poin maksimalnya kita ditulis 90. Nah, jadi rata-rata ya pengennya kan yang 3 itu, ya, 3 kali percobaan. Dan pastikan juga koneksinya bagus, stabil, karena kalau misalnya nyampang
ketika sedang melaksanakan ya ini terputus, ya itu tadi ya masalahnya bisa ngulang. Oke, nanti kita lanjutkan cerita ini, namun kita kembali dulu ke bagian kenapa ya, mengapa pelatihan ini diberikan. Nah, jadi kita diikutkan semua ya tadi ya, membekali peserta dengan pengetahuan terkait nilai-nilai dasar ASN yang profesional dan berkarakter. Jadi tidak hanya profesional, namun ada karakternya di situ, serta mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat yang berkualitas. Ya, namanya PNS itu kan harus bangga melayani. Kita kan sebagai pelayan masyarakat sebenarnya ya, itu harus berkarakter dan profesional. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memasuki kultur baru dari birokrasi dengan mandat pelayanan ya, dimulai dengan kesadaran pribadi sebagai fungsi ASN. Nah, jadi nanti di modul keempat ya tentang birokrasi atau tentang manajemen ASN itu dijelaskan fungsi kita sebagai apa, peran kita sebagai apa. Nah, kemudian kenapa pelatihan ini juga diberikan di poin ketiga itu adalah karakter ya, untuk membentuk karakter untuk bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif kolaboratif, harmonis, dan loyal. Nah, ini tadi yang kita bahas, ada nanti karakternya 7 ya. 7 karakter nanti ada, nanti kita bahas ya, orientasi pelayanan, kompeten, loyal, apa lagi ya, kompetitif, adaptif. Nah, nanti kita lanjutkan, ada harmonis juga ya, harmonis, kolaboratif sih ya. Oke. Nah, ini didasarkan dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi sungguh bermanfaat sekali kita mengikuti pelatihan ini ya. Beberapa karakter sikap kita miliki, dan tujuannya ya kita akan membentuk ya, atau pemerintah akan membentuk smart governance. Artinya ya memang SDM berkualitas yang mampu menjadikan atau berinovasi ya untuk mengikuti perkembangan dan intinya ya memajukan bangsa dan negara. Nah, jadi dari awal mulai masuk aja kita sudah bersaing ya bersama dengan rekan-rekan kita yang lain, dan sekarang ya kedepannya kita akan terus akan terus berlatih terus ya gitu. Kemudian yang poin keempat, memahami manajemen kinerja organisasi dan menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar nilai-nilai kebangsaan dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, unit kerja atau organisasi dan negara pada umumnya sebagai perwujudan nyata semangat seorang ASN. Itu ya, jadi ada empat mengapa sih pelatihan ini diperlukan. Yang pertama, membekali kita memiliki nilai-nilai ASN, dasar ASN ya yang profesional dan berkarakter. Kemudian menanamkan ya kesadaran pribadi kita sebagai fungsi kita sebagai ASN dalam memasuki kultur baru di birokrasi. Kemudian karakter untuk bersikap dan bertindak profesional ya dengan dalam mengelola tantangan dan masalah, dan kemudian agar kita ya memahami manajemen kinerja organisasi dan menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar nilai-nilai kebangsaan. Nah, jadi memang kegiatan pelatihan dasar CPNS ini merupakan suatu yang wajib. Kenapa wajib? Kalau kita tidak lulus di pelatihan dasar ini, kita tidak akan lulus, namanya juga calon ya, calon baru ya, CPNS calon PNS. Jadi C-nya itu nggak hilang, tetap jadi calon ya. Nah, jadi syaratnya agar kita bisa C-nya hilang, kita diangkat 100% menjadi PNS, ya ini salah satu syaratnya. Nanti ada lagi bermacam-macam lagi. Nah, itu kenapa bermacam-macam disampaikan? Karena masing-masing instansi itu berbeda ya, berbeda syaratnya, gitu ya. Oke.
Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan juga ya, kenapa sih LASAR ini. Ya, pertama ada dinamika pengembangan kompetensi dan metodenya bagaimana. Nah, tadi di awal juga sudah kita jelaskan adanya perubahan kebijakan ya dan tuntutan lingkungan strategis. Ya, kalau dulu barangkali perspektif kita tentang PNS itu ya kerjanya ini nyantai atau gimana ya semacamnya yang, namun sekarang berbeda, ASN harus smart ya. Itulah makanya kita itu memang dibekali agar dituntut untuk mengikuti birokrasi yang strategis. Nah, jadi ada 3 bagian nanti, dan yang pertama itu kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di antaranya nanti ada isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini nanti dijelaskan, ini dalam sistem modulnya bagaimana ya. Sampai nanti kita ada dapat tugas aktualisasi ya. Jadi kita mencari isu terkait dengan institusi kita. Kemudian apa sih, biasanya ada 3 isu yang kita tarik, kemudian kita analisis dan kita konsultasikan dengan mentor ya. Mentor ini biasanya ketua jurusan. Apa sih bagusnya yang akan kita kita teliti atau kita aktualisasikan. Nah, bisa jadi kita buat buku pedoman akademik yang bagi yang belum ada gitu ya. Itu bagusnya memang terkait dengan program studi kita ditempatkan dan kebutuhan di jurusan. Nah, ini di layar ini kita bisa melihat ya bagaimana sih sistem di agenda 1 itu ya. Ada 3 modul, mulai dari wawasan kebangsaan kita bahas 4 konsensus, ada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini teman-teman adalah materi kita di saat TWK ya, ujian CPNS SKD ya, seleksi dasar. Kemudian ada lambang-lambang negara, kemudian ada konsep dari bela negara, kemudian ada lagi perubahan ya, itulah perubahan, ada isu-isu terkini terkait korupsi, narkoba, teroris atau radikalisme, ada money laundering, ada proxy war. Itu kan isu-isu yang kini ada di tengah masyarakat ya. Nah, di sini kita bahas satu persatu, dan kita pun diberikan tugas oleh Bapak coach kita ya. Biasanya ini secara berkelompok kita bahas, dan juga di modul 3 kita membahas mengenai kesiapsiagaan kita dalam membela negara. Nah, itu juga ada tugas secara individu, kita disuruh mencari aksi kita, menyampaikan aksi kita ya. Aksi kita dalam bela negara itu biasanya ada 5 nilai dasar. Jadi masing-masing 5 nilai dasar itu ada 6 ya, 6 indikator, dan kita diminta minimal 2 indikator, dan kita laksanakan, kita realisasikan aksinya bagaimana. Nah, seperti itu. Tadi ya, Oke, berikutnya ya, ini pasal 6. Dijelaskan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar, nanti pasal 6 ya, nomor undang-undangnya kita cek lagi nanti, adalah pembentukan karakter. Nah, ini sesuai dengan yang tadi disampaikan mengapa ini perlu ya. Nah, ini tugasnya. Tugas disampaikan juga oleh Bapak Jarni selaku coach kita ya. Ini kita ada 10, kita bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 5. Nah, jadi kami kemarin itu membaginya ya, kita buka lagi Zoom meeting tersendiri, kita pisah, kemudian kita bagi 2 kelompok ini secara adil dan demokrasi juga tentunya, kita sistem cabut
nama gitu ya. Jadi udah terpisah menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok itu ada 5 tugasnya. Yang pertama, eksplorasi video. Jadi kita mencari sebuah video terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, jadi kebetulan hari itu kita ngambil sebuah video. Nah, di sistem pengambilan video ya masing-masing kita mencari video nanti di-share di sebuah WhatsApp group, kemudian kita seleksi mana sih dari 5 itu yang bagus, yang paling bagus, dan itu nanti kita lakukan analisanya. Oke. Nah, jadi di sana kita analisa masing-masing. Kita ini nanti teknisnya bagaimana sih membuatnya itu biasanya kita gunakan Google Doc. Masing-masing kita nanti membuat jawabannya, dan setelah selesai 5 orang ini mengutarakan pendapatnya dengan menulis di Google Doc itu ya. Jadi kita buat nama misalnya Rina. Nah, strip jawaban kita untuk soal pertama, membuat ringkasan jadi atau deskripsi, kemudian kita keterkaitan isu kasus tersebut dengan keterkaitan kasus dengan materi yang sedang kita pelajari, hikmahnya dan sarannya apa. Nah, itu kita buat ya masing-masing. Nanti terakhir setelah semua lengkap, sebelum pengumpulan kita finishkan ya. Ya kita gabung lagi di Google Meet. Ya kebetulan kami di kelompok ada satu yang jauh ya dari Universitas Jambi, Bu Risdalina. Sisanya kami di satu institusi yang sama. Nah, jadi kita ya sistem seperti itu kami buat. Nanti pas diskusi menggunakan Google Meet. Karena Google Meet itu ya kalau kita nggak punya Zoom yang premium ya, kalau di Google Meet kita nggak ada batasan waktu juga kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ada 2 tugas. Yang pertama mencari isu membuat video ya. Yang pertama video tentang wawasan kebangsaan ya seperti yang tadi. Kebetulan kami menganalisa tentang film Laskar Pelangi, potongan Laskar Pelangi. Jadi kita cari di sana. Itu ide dari Bu Risdalina ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita kita analisa itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua isu kontemporer, diantaranya ada narkoba, korupsi, berita hoax. Nah itu kita ini semua. Nah itu ada 2 buah tugas kelompok dan 1 lagi tugas individu. Ini kita kerjakan masing-masing. Nah, jadi di sini ada formatnya dibagikan oleh Bapak kita ya, Bapak coach kita. Jadi masing-masing, nah seperti yang kita jelaskan tadi, membuat aksinya. Jadi ada 2, ada rencana dan ada laporan. Nah, kalau di laporan ini ada bukti fisiknya. Jadi kita ya sambil berjalan juga harus menyiapkan bukti fisik. Misalnya cinta tanah air, apa sih indikatornya gitu ya. Ya itu misalnya merawat tanaman gitu ya, cinta tanah air, membuang sampah pada tempatnya. Nah itu kita kumpulkan bukti fisiknya, karena nanti di saat aktualisasi ya bukan aktualisasi, maaf, klasikal ya kalau nggak salah ya, kita akan melakukan presentasi dengan menampilkan ini. Dan ini juga ada paraf mentor. Namun untuk rencana yang nggak di paraf mentor nggak apa-apa, nanti di laporan itu harus di paraf mentor. Oke, ini tugas individu dan ini kita upload ya. Pengumpulan tugas itu kita upload di aplikasi Collabjar. Nah, jadi nanti ketika kita sudah terdaftar menjadi peserta pelatihan dasar, itu kita akan diberikan semacam akun gitu ya. Ada beberapa aplikasi, diantaranya yang pertama tadi MOOC, itu adalah materi kita ya. Jadi selama pelatihan itu materinya ada di situ. Jadi kita baca dulu secara mandiri, kita pelajari. Setelah itu baru lanjut ke blended learning. Nah, seperti ini ya, ada coach kita ya di sesi Zoom conference, kita bahas di situ. Kemudian nanti setelah ini ada aktualisasi ya. Aktualisasi itu ya bagian dari agenda 4 ya. Jadi ada 4 agenda di dalam pelatihan itu. Agenda pertama tentang wawasan
kebangsaan. Kemudian di agenda yang kedua tentang nilai-nilai dasar ada 7 ya. Biasanya kita singkat dengan berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel ya, kompeten. Nah, sampai nanti K-nya kolaboratif seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN ya. Dan yang terakhir habiturasi. Habiturasi ini adalah bagaimana sih kita membiasakan membawa ya dengan pelajaran atau materi-materi yang sudah kita pelajari itu, kita harus membiasakan ya menanamkannya lagi nanti kita aplikasikan di mana kita akan bertindak dan berperan sebagai ASN di lingkungan kerja kita, seperti itu. Nah, ini sebagai penutup. Nah, kita diskusi ya, atau mungkin semacam feedback ya dari peserta Latsar. Nah, jadi kita ada 10 orang, diantaranya ada Pak Rabi Nazli, kemudian saya, Rina Novita, ada juga Bu Uris Dalinda dari Universitas Jambi, ada Bapak Aryo Valeri Allen, ada Pak Demas Bayu Handika, Pak Isa Dwi Jatmojo ya, oke. Jadi cerita-cerita dengan Pak Isa ini, jadi Dwi Jatmojo ini nama bapaknya. Pak Isa ini dari Jakarta ya, dari Betawi. Kemudian ada Bu Widya dengan di jurusan bahasa Inggris di program studi yang sama dengan saya. Kemudian ada Pak Romi juga, ada Bu Ega dan Pak Tias Tono Taufik. Nah, jadi kami kebetulan di program studi saya itu ada berapa ya? 6 orang. Nah, ini ya. Oke, barangkali itu dulu ya yang kita sampaikan di acara ini, di kegiatan ini. Nanti kita akan lanjutkan di agenda kedua atau di Zoom berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.